maksudnya sudah dijelaskan gitu ya. Nah, sebenarnya bukti dari atau penurunan dari teorema ini yang menjadi landasan munculnya solusi di sini. Nah, dia. Nah, cuman penurunannya ya teknis lah gitu ya, teknis aljabar linear matriks yang gak terlalu rumit sebenarnya, cuman agak panjang lah gitu ya. Kita harus kita harus kembali ke atas lagi sebenarnya. Di pembahasan simplex kemarin itu ya, yang awal-awal pertemuan sudah dijelaskan. Kemarin kan dijelaskan secara mekanisnya bisa dibilang gitu ya. Langkah pertamanya ini, langkah keduanya ini, ketiganya ini sampai selesai ya. Nah, background atau di belakang itu sebenarnya adalah aljabar linear, matriks-matriks ya. Jadi untuk membahas teorema dualitas kuat itu secara aljabar linear atau matriksnya perlu kembali ke atas lagi sini. Bagaimana menjelaskan proses simplex itu secara aljabar linear, bukan secara eh, langkah-langkah atau seperti algoritma itu ya. Intinya adalah kita akan punya sebuah formula bisa dibilang atau sebuah rumus yang bisa langsung dipakai ya untuk mencari solusi dari dualnya. Jadi kita punya program primal, program linear semula, lalu bisa dicari dualnya. Nah, dualnya itu bisa langsung dihitung solusinya kalau kita bisa dapat solusi dari primalnya. Nah, ya. Jadi nggak perlu kita bekerja lagi di program dualnya, ya. Mengerjakan simplex di program dual, buang-buang waktu, gitu ya. Apa namanya? Kita fokus di primal, dari primal dapat dualnya langsung, gitu ya. Lagi pula dengan mengerjakan seperti itu, kita mengerjakan prima lalu dapat dualnya itu kan bisa mencari atau mendapatkan hubungan-hubungan ya. Relasi antara solusi primal sama dual ini angka-angkanya bagaimana maksudnya ya. Sedangkan kalau kita bekerja sendiri-sendiri, primal dikerjakan sendiri, dual dikerjakan sendiri. Nanti hubungan itu ngeblur gitu ya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena mereka dikerjakannya terpisah. Oke, solusinya diberikan seperti ini ya. Saya sambil nulis ini ya. Ini solusinya di sini. Nah, saya harus ini apa gimana caranya biar tampilan pulpennya itu saya bisa full screen langsung. Biar pulpennya itu saya langsung masuk. Saya harus stop. Ini aja. Ini dia. Ini kan ya. Nah, di kemarin itu CB-nya ini adalah koefisien dari fungsi objektif primalnya, ya. CB, koefisien fungsi objektif primal. Ini saya mau tutup ini. Fungsi objektif primal untuk variabel dari variabel basisnya lah gitu ya. Variabel basis. Nah, lalu A inverse itu ya inverse matrix maksudnya. Ini adalah eh, inverse dari matriks yang kolomnya diambil dari kolom variabel basis ya. Nah, inverse matriks yang diambil dari kolom variabel basis gitu ya. Is variabel basis. Oke, dengan mengekstrak CB ya langsung dari fungsi objektifnya. Jadi ini kita harus tahu AB-nya dulu ya, matriks A. Matriks A-nya ya diambil dari kolom variabel basis ini, terus di inverse. Maka kita akan dapatkan solusi dual. Ya, eh, ada beberapa perhatian yang harus dilakukan atau dipertimbangkan nanti ketika mengerjakan dengan cara ini, ya. Tapi mari kita lihat contohnya dulu. Ya, contohnya dulu. Komen seperti ini.
gitu ya. Eh, Program linearnya dituliskan ke dalam standard form atau bentuk baku, karena kita kan mau pakai ini ya. Formula ini itu berlaku untuk yang program dalam bentuk baku, program linear ini. Nah, program linear ini ya, dalam standard form atau bentuk baku, dualnya akan seperti ini. Nah, jadi rumus tadi atau teorema tadi berlakunya ke sini ya, ya. Jadi kalau ada program linear apapun diubah dulu ke sini ke bentuk standard form baru diterapkan rumus atau teorema tadi ya. eh Kemarin sudah dijelaskan meskipun agak ringkas, agak cepat ya. Sini akan didetailkan. Caranya adalah ya kita kerjakan dulu ya. Kerjakan dulu program linear ini sampai ketemu solusi optimalnya. Solusi optimalnya apa? Variabel basisnya dari solusi optimalnya juga apa gitu ya. Jadi kerjakan dulu primalnya. Karena mendapatkan indeks B ini ya, indeks kolomnya ini kan, indeks kolom yang variabel basis itu dari solusi layak optimalnya gitu ya. Dari solusi optimalnya. Jadi solusi optimalnya ketemu dulu baru kita bisa identifikasi variabel basisnya di mana saja. Lalu kita ekstrak ininya, koefisien objektif primalnya dan matriks inverse-nya. Ya. Ini sudah dikerjakan dulu di waktu membahas metode simplex dasar gitu ya. Ketemu solusinya ini, solusi optimalnya, X1-nya 3/2, X2-nya 1/2, X3-nya 23/6, dan seterusnya ya. Ini berasal dari yang ini ya, standard formnya. Karena dalam mengerjakan simplex kemarin kan, kita buat dalam standard form dulu. Bentuk baku baru dikerjakan gitu ya. Ini solusi ini juga untuk bentuk bakunya ya. Makanya X1 sampai X5. Nah, pada solusi optimal ini, pada titik optimal, pada iterasi terakhir, variabel basisnya adalah ini, X1, X2, dan X3. Variabel basisnya X1, X2, dan X3. Maka, sudah ketemu solusinya dan variabel basisnya, kita bisa ekstrak tadi koefisien fungsi objektifnya dan matriks AB dan inverse-nya dia. Nah, karena apa namanya variabel basisnya X1, X2, X3, kita ambil indeksnya, berarti 1, 2, dan 3 itu ya. Nah, lalu ya maksudnya ini variabel basis yang pertama ya, yang X1, kemudian variabel basis kedua dan ketiga kan urutannya ya. Nah, dari sini kita bisa ekstrak ini nih, nah, matriks A dan matriks C-nya. Ini yang saya salah lihat itu ya. Nah, salah lihat karena solusi optimal yang saya tulis itu salah. Harusnya itu belum optimal gitu ya. Nah, solusi optimalnya ini basisnya 1, 2, 3. Kita ambil matriks AB itu dari matriks A, dari matriks kendalanya untuk kolom 1, 2, dan 3. Untuk kolom X1, X2, dan X3 itu ya. Yang ini, miring. Yang ini, dan ini itu ya. X1, X2, X3. Jadilah matriks A-nya seperti itu. Ya, seperti itu. Terus matriks vektor C-nya. Vektor C-nya ya vektor fungsi objektifnya, X1-nya -2, -1, dan 0. Ya, ini. Nah, sudah ketemu matriks A dan matriks C-nya, udah langsung dihitung. Jadi Y sebagai variabel dual optimalnya adalah C transpos dikalikan A inverse. Ya, menggunakan indeks B yang tadi. Inverse-nya 1, 1, 2, 8, 3, 1, 0, 1, 0, 0 adalah ini. Ya, ya inverse-nya kalian mau cari inverse pakai misalkan operasi baris boleh ya. OBE dari sini ke sini. Atau rumus apa itu namanya saya lupa. Pakai determinan itu ya. Rumus yang pakai determinan itu. Ya gitulah pokoknya. Ajoin ya. Pakai ajoin. Ajoin atau macam-macam caranya mencari first matrix. Akhirnya ketemu solusinya adalah ini ya. Y transposnya adalah 0, -1, -setengah. Nah, jadi ini ya sebagai hasil Y-nya. Ya kalau ditulis berarti ini Y1-nya itu ya.
ini Y2, ini Y3. Akan menjadi solusi optimal dari dualnya. Dualnya apa? Dualnya ini. Nah, dual dari bentuk bakunya ya. Karena kita bekerja kan dari bentuk baku standard form ini. Standard form ini punya dual bentuknya seperti ini. Kendalanya jadi kurang dari sama dengan semua. Ya. Nah, jadi kurang dari sama dengan semua. Lalu fungsi objektif primalnya jadi ruas kanan, min 2 sama min satu. Ini kan ya, min 2 sama min satu. Ruas kanan dari primalnya jadi objektifnya 4 2 3 dan seterusnya transposnya dia. Oke, jadi pasti eh, nilai ini 0,1 0 min 1 min setengah itu menjadi solusi optimal untuk dualnya. Ya, untuk dualnya. Jadi dengan mengerjakan program primalnya, kita langsung dapat juga dualnya. Ya, ya dengan satu step lagi, yaitu mengalihkan vektor dengan matriks inverse itu kan ya. Tapi bisa langsung masuk di situ kan. Primalnya ketemu, dualnya ketemu. Lalu kalau dicek lagi eh, fungsi objektif dari dualnya, kalau dimasukkan Y1, Y2, Y3-nya seperti ini, dimasukkan ke objektifnya gitu ya. Nah, berarti 4 kali Y1 tambah 2 kali Y2 tambah 3 kali Y3. Hasilnya akan sama dengan min 7 per 2. Jadi 4 kali 0 plus eh, 2 kali min 1 plus 3 kali min 1/2. 0, ini min 2, ini min 3 per 2 kan. Berarti min 7 per 2. Min 7 per 2 ini persis sama dengan nilai objektifnya primal. Nilai objektifnya primal ini ketika solusinya X1-nya 3 per 2 dan X2-nya 1/2 sama dengan min 7 per 2. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh teorema dualitas kuatnya ya. Teorema dualitas kuatnya. Jadi kalau salah satu dari program primal atau dualnya punya solusi optimal dan finite tadi kan ya berhingga 0,1 0 min 1 min setengah. Iya benar ya. Maka solusi lainnya juga optimal dan berhingga. Lalu objektifnya sama di sini. Objektif primal C transpose X dan objektif dualnya Y transpose B pasti sama. Kalau sebelumnya, kalau belum optimal, yang primal akan lebih dari yang dual. Kasusnya minimisasi tapi ya. Jadi nanti ini, kalau kalian udah dapat primal dan dualnya, ini bisa jadi cara untuk ngecek apakah solusi kalian udah benar. Ya. Kalau ketika disubstitusi ke objektifnya, nilai objektif primal dengan solusi primal dan nilai objektif dual dengan solusi dualnya sama, jawaban kalian harusnya udah benar. Nah, ya. Tapi kalau beda, pasti salah hitung kan ya. Itu yang mengerjakan dengan ini. Ya mungkin salah hitung aja, bukan salah pakai rumus ya. Karena rumusnya kan gampang ini kan untuk dihafal. Jadikan latihan nanti. Nah, eh, kemudian di sini saya lakukan transformasi kecil karena yang minus-minus ini biar nggak di sebelah kanan, ya. Dikalikan min satu semua, definisikan variabel z sebagai min dari y. Berarti solusinya yang tadi 0 min satu min setengah juga dikali min satu, 0 1 dan setengah. Berarti 0 1 dan setengah ini adalah solusi dari ah, program dual yang dalam tanda kutip dimodifikasi. Gitu ya. Modifikasinya sebenarnya keperluannya adalah biar cantik bentuknya gitu aja sih. Tapi enggak. Nanti kita akan lihat alasan lainnya gitu ya. Cuman daripada minusnya di sebelah kanan mending dikalikan min satu ya. Jadi ruas kanannya positif semua. Nah, gitu. Biasanya kan, maksudnya gini, biasanya kan ruas kanan itu melambangkan entah dia resource ya, sumber daya, kapasitas sumber dayanya berapa, stoknya misalkan itu ya stok yang tersedia berapa atau bisa jadi toleransi ya anggap toleransi risiko misalkan pengen risikonya toleransi ya toleransi risiko misalkan ya atau batas keuntungan minimum. Nah, misalkan deh. Jadi kan biasanya nilai-nilai itu positif jadi kalau luas kanannya negatif
secara matematis nggak masalah gitu ya. Tapi kita bisa kalikan min satu supaya dalam menerjemahkan modelnya itu bisa lebih gampang. Ya. Cuman begini, yang jadi problem dari formula ini. Di sini sebenarnya tidak ada menyebutkan bahwa solusinya harus dikalikan min satu. Ya, solusi dikalikan min satu kan ini. Sebenarnya ini udah selesai. Kalau berdasarkan teorema tadi ya. Solusinya nol min satu dan min setengah. Tetapi, ya, eh, program dual itu seperti yang pernah kita bahas pertama kali itu ya. Program dual itu bisa punya bentuk macam-macam. Nah, ya. Secara matematis bentuk itu ekuivalen semua ya. Tapi ada satunya yang pakai tanda sama dengan, ada satunya yang pakai tanda kurang dari atau lebih dari gitu ya. Seperti kemarin yang mungkin kalian masih ingat ada tanda yang kurang dari sama lebih dari sama dengan terus dijadikan satu gitu ya. Dia satu jadi tanda sama dengan seperti di soal yang ini ya. Yang ini. Nah, ini ya, yang ini ya. Jadi dualnya berhenti di sini sebenarnya selesai, tapi kita bisa kayak utak-atik sedikit lagi biar jadi bentuknya lebih rapi. Sebenarnya mereka sama dualnya. Cuman secara bentuk kan beda ya. Bentuknya beda. Begitu pula yang kemarin dikerjakan di sini ya. Bentuknya beda. Nah, jadi dual itu kayak punya beberapa versi. Ya. Lalu yang diterapkan di sini, yang diterapkan di sini harus dalam bentuk baku ya. Program 10 dia harus dalam standard form. Standard form. Kalau bukan standard form, bukan bentuk baku, nggak bisa dipakai sifat ini, teorema ini ya. Cuma kan berarti agak repot ya. Kita setiap punya program linear harus dibuat dalam standard form dulu. Harus dibuat dalam standard form dulu. Kadang kita pengen mendapat apa hanya melihat atau memperhatikan bentuk naturalnya saja. Nah, jadi kan memodelkan dengan program linear itu kan karena kita punya kendala-kendala ya, punya variabel-variabel yang berasosiasi atau berelasi dengan kondisi realnya. Dia merupakan batasan untuk modal misalkan dia adalah batasan untuk kapasitas misalkan jam operasional atau batas gizi gitu ya atau batas harga. Nah, kita pengennya sebagai oke, untuk menjelaskan juga ya ke misalkan kita ditugaskan untuk menganalisis lalu menjelaskannya kepada stakeholder gitu. Mungkin kita pengennya bentuk naturalnya, bentuk yang memang merepresentasikan kondisi realnya. Sedangkan kalau ditulis dalam standard form kan mungkin sudah agak blur ya, agak hilang maksud dari kendala-kendala ini ya. Kita tahu di sini X3-nya adalah slack, X4 juga slack. Jadi sebagai variable slack kan artinya dia kekurangan ya, kekurangan sumber daya yang tidak dipakai. Kalau dia jadi batasan sumber daya misalkan. Tapi kan variabel X3, X4, X5 ini nggak ada di dalam problem sebenarnya. Variabel aslinya adalah 1 X2. Variabel aslinya yang punya makna dia misalkan berapa banyak investasi kepada aset satu dan berapa banyak investasi kepada aset dua itu ya. Nah, maka di sini akan dijelaskan lagi bagaimana kalau eh, kita tetap mempertahankan program linear dalam bentuk naturalnya, ya, jadi nggak diubah ke dalam standar form, sehingga dualnya pun program dual yang dihasilkan dari bentuk natural itu juga ya dual dalam bentuk natural, seperti di sini misalkan obat-obat itu, obat-obat kapsul misalnya ya. Jadi ini representasi tentang kebutuhan gizinya, ya, program primalnya dan dualnya menyatakan eh, harga untuk kapsul itu kan, kendala harga untuk kapsulnya. Jadi supaya kapsulnya bisa kompetitif,
kita harus memberikan harga sehingga memenuhi kendala seperti ini kan. Jadi bentuknya kan juga natural. Dualnya punya makna yang bisa kita telaah, kita pelajari. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau kita tetap mempertahankan program linearnya dalam bentuk naturalnya dan dualnya juga dalam bentuk naturalnya. Bagaimana mencari solusi dualnya dengan cara seperti itu ya. Oke, ini akan sedikit memodifikasi ya dari step atau teorema atau rumus ini. Modifikasinya kecil kok. Modifikasinya kecil. Jadi kalau kita eh, sekarang bekerjanya dengan program yang natural dalam tanda kutip lah gitu ya, yang aslinya atau yang sebenarnya gitu ya. Dari sini didapat dualnya, program dual dalam bentuk yang natural juga. Bagaimana cara mendapatkan dual dalam bentuk natural? Pakai yang tabel-tabel itu, aturan ya, di tabel. Yang kalau kendalanya lebih dari sama dengan variabel dualnya apa gitu ya. Kalau variabel dualnya sama dengan variabel primalnya sama dengan sorry, kendala maksudnya kendala primalnya sama dengan variabel dualnya punya tanda apa gitu ya. Itu kan natural tuh, aturan-aturan itu. Kalau kita punya program primal dalam bentuk aslinya, lalu dicari dual juga dalam bentuk aslinya, kita nggak bisa pakai teorema itu langsung. Karena itu mensyaratkan harus standar form atau bentuk baku. Ya kecuali program primalnya udah dalam bentuk baku ya, udah sama dengan semua gitu kan. Dualnya akan secara otomatis ya natural juga dalam tanda kurang dari sama dengan. Kalau kita mau bekerja langsung, simple. Dualnya itu bisa dicari dengan mengganti koefisien B, mengganti koefisien C ya. Koefisien C di rumus ini bukan dari program dalam bentuk standar formnya. Jadi bukan dari sini. Mencari atau menentukan C-nya bukan dari fungsi objektif yang sudah dalam bentuk baku atau standar form. Tapi melihat dari fungsi objektif aslinya atau fungsi objektif naturalnya juga. Jadi T-nya, ya transposnya akan sama dengan T transpos A inverse. C transposnya atau ya koefisien fungsi objektifnya pakai eh, fungsi objektif semula atau fungsi objektif aslinya itu ya, yang natural itu. Sebenarnya ekuivalen dengan solusi yang dikalikan min satu gitu ya. Cuma daripada menambahkan step dikali min satu, eh, langsung ganti saja CB-nya gitu ya. Jadi contoh di sini, ini anggaplah jalan pintas ya, biar kita nggak perlu apa namanya repot-repot mengubah ke dalam standar form atau bentuk baku. Nah, jadi kalau langsung seperti itu, kita ingat lagi primalnya itu kan seperti ini ya. Maksimum dari 2x1 plus x2 ya. Lalu kendalanya yang pakai tanda kurang dari sama dengan itu ya. Eh, x1 plus 8 per 3 x2 dan seterusnya ya. Lalu apa lagi? Eh, x1 plus x2 dan 2x1 ya. Terus luas kanannya 4 2 3 ya. Ini. Jadi CT-nya pakai fungsi objektif aslinya berarti ya, eh penempatannya salah ya. 4 2 3 juga sini. Nah, 4 2 satunya lagi 3. Nah, terus ya X1, X2 sampai X5 eh, positif ya, non negatif gitu.
Jadi pakai di sininya. Nah, koefisien di fungsi objektif aslinya bukan min 2 sama min satu tapi 2 sama satu. Karena kan aslinya maksimum ya. Kalau dijadikan bentuk baku kan harus jadi minimum. Supaya jadi minimum kan dikali min satu ya. Jadi sebenarnya sama aja seperti dikali min satu. Nah, jadi fungsi objektif, sorry, solusi dual yang dapat dengan teorema itu hasilnya dikalikan min satu lebih lanjut kalau problemnya maksimisasi. Nah, karena maksimisasi akan mengubah koefisien dari plus jadi min atau min jadi plus itu kan ya, ketika ditulis dalam standard form. Tapi kalau dari awal problemnya sudah minimisasi, nggak perlu dikali lagi. Karena dalam bentuk standard form, minimisasi ya nggak berubah gitu ya. Nah, itu catatan kecilnya. Sehingga kalau kita mau pakai cara seperti itu, matriksnya tetap ya. Yang saya sebut tadi hanya C-nya. Nah, ya. Jadi tetap dia dikerjakan dengan metode simplex seperti biasanya. Kalau mengerjakan pakai metode simplex seperti biasanya, berarti harus dalam standar form dulu kan. Nah, cuman ini ketika mau mencari solusi dualnya di step terakhirnya, kita kayak belok sedikit ya. Bukan pakai C yang dari standard form, tapi C yang dari eh, bentuk aslinya. Jadi yang tadinya min 2 min satu jadi 2 sama satu, gitu ya. Jadi matriks A-nya tetap inverse seperti ini dan hasilnya persis solusi untuk yang program dual naturalnya. Jadi 0,1 setengah kan solusi dari yang ini. Nah, dia. Dari yang ini. Solusi program linearnya ini. Jadi kita nggak kayak nyebrang dulu ke Y terus ke Z gitu ya. Tapi langsung ke Z. Nah itu ya. Dual ini dapatnya ya dari yang pakai tabel itu ya. Tabel pedoman itu. Yang pernah kita bahas kemarin ya. Pedoman. Oke, jadi kesimpulannya kalau problemnya minimisasi sejak awal, gitu ya, minimisasi sejak awal, ya kita bisa langsung pakai objektif fungsinya, koefisien fungsi objektifnya yang semula. Karena yang semula minimisasi ya dalam bentuk standar form juga akan minimisasi. Kalau problemnya maksimisasi, gitu ya, maka kita koefisien fungsi objektif semula daripada yang sudah dijadikan standar form. Atau dengan alternatif lain tinggal dikalikan min satu kan itu ya. CB-nya yang ada di sini itu bukan pakai CB yang standard form tadi kali min satu. Oke, mari kita lihat contoh di soal lain ya. Untuk lebih membiasakan nanti akan ada tugas terkait ini ya. Lama saya nggak ngasih tugas kepada kalian ya. Nah, mau dikasih lagi. Oke, kita akan membahas program linear lain. Program linear ini adalah program linear tentang operasional mesin. Operasional mesin dalam membuat bakso. Nah, ya. Jadi setelah problem yang obat-obat apa kapsul ini ada lagi di sini. Nah, kita akan membahas ini ya, program linear ini. Ini eh, dalam pembuatan bakso. Nah, dia. Ceritanya ada di atasnya nih ya, paragraf di atasnya ya. Jadi kita misalkan suatu pabrik ini akan membuat dua jenis bakso, gitu ya, bakso sapi dan bakso urat. Dalam membuat bakso itu menggunakan tiga mesin. Lalu tiap mesin itu punya kapasitas atau jam operasional, anggaplah gitu ya, jam operasional. Jadi M1 dalam sehari punya jam operasional 4 jam, M2 mesin kedua 12 jam, mesin ketiga 18 jam ya. Lalu bagaimana bakso itu akan menggunakan mesinnya di sini ya. Jadi bakso sapi membutuhkan 1 jam M1 dan 3 jam M3. 1 jam M1, 3 jam M3 ini ya. Ini X1-nya biar kelihatan sebenarnya agak ke kiri ya. Biar lurus sama 3X1 di bawahnya ya.
Bakso yang urat membutuhkan 2 jam kerja M2 dan 2 jam kerja M3 ya. 2 sama 2 di sini. Oke, ya. Oke, dapat maksudnya interpretasi problemnya. Kemudian tujuannya akan memaksimalkan keuntungan. Keuntungan untuk bakso sapi 3 juta dan untuk bakso urat 5 juta per produksi gitu ya. Nah, ini gampang ya harusnya. Coba kalau kalian kerjakan sendiri pakai metode simplex biasa, cepat ini harusnya. Nggak, maksudnya nggak yang banyak perhitungan dan banyak step. Banyak. Palingnya 2 langkah sih. Oke, ini ya. eh, File ini sudah ada di Classroom, jadi kalian bisa sambil baca di kelas ini. Cuman saya modifikasi sedikit sih, sedikit aja. Untuk yang materi hari ini saya tambah sedikit juga materinya. Oke, kembali ke problem tadi. Nah, ini udah saya bantu untuk menyelesaikan ini. Nanti untuk kalian ada tugasnya sendiri pokoknya ya. Ini tabel simplex yang sudah optimal. Sudah optimal. Semua CJ min ZJ-nya lebih dari sama dengan nol, ya. CJ min ZJ lebih dari sama dengan nol. Berarti statusnya sudah optimal. Nilai objektifnya adalah ini, ya. Nilai objektifnya. Ini bukan sengaja ditaruh atas X3-nya ya. Tapi ya ini natural aja dari tabel simplexnya. Tabel simplexnya pas dijalankan iterasinya tuh ya begini munculnya ya. X3, X2, X1 ya. Kalau salah ya. Kalau diurut lagi X1, X2, X3 mungkin lebih baik. X1 di atas, X2 di tengah, X3 di bawah. Karena kan pada iterasi awal semula variabel basisnya kan ini ya, select semua kan. X3, X4, X5 ya. Awalnya variabel basisnya ini, select-nya ini. Ketika iterasi berjalan mungkin select X3 nggak keluar-keluar ya, tapi X4 sama X5 keluar diganti X2 sama X1. Oke, bisa dipahami tentang metode simplex ini. Nah, dengan informasi ini berarti kita dapat ya sudah bisa menentukan solusi primalnya apa gitu ya. Variabel untuk primalnya yang basis yang mana gitu ya. Matriks A-nya juga yang mana sudah tersedia semua. Oke, mari kita cari solusi dari program dualnya dan bagaimana menginterpretasikan solusi tersebut ya. Oke, mengenai solusi primalnya dulu, solusi primalnya ini berarti kan ini ya X1-nya 2 ya, X2-nya 6, X3-nya 2 ya. X3 yang jadi variabel slack ini juga termasuk basis. Oke, kalau ditulis singkatnya ini ya, X-nya adalah 2,6, X1-nya 2, X2-nya 6. X1 tadi itu bakso sapi ya, X2 itu bakso urat. Jadi dalam solusi optimalnya kita disarankan untuk memproduksi 2 batch atau dua sesi produksi untuk bakso sapi dan 6 batch atau 6 sesi produksi untuk bakso urat. Nah, karena itu akan memberikan keuntungan maksimum sebesar 36 juta. Jadi kan satunya juta ya. Nilai objektifnya 36 juta rupiah.
Dilihat dari tabel simpleks ini aja udah ya. 262 itu. X3-nya ya, X3 kan anu, fiber slag ya. Nggak masuk dalam produksi. Yang diproduksi kan bakso. X3 itu kan sebagai berarti kekurangan sumber, bukan kekurangan, yang tidak terpakai gitu ya. Sumber daya yang tidak terpakai. Yang tidak terpakai berasal dari kendala pertama berarti ya. Karena X3 kan punyanya slag pertama. Kendala pertama itu untuk mesin M1 ya. Jadi ada eh, apa penggunaan mesin yang tidak optimal yaitu di mesin pertama. Oke, lalu kita sudah bisa juga mengidentifikasi basis indeks indeks basisnya adalah 1, 2, 3 karena yang jadi apa namanya variabel basis X1, X2, X3 ya. Jadi meskipun urutannya beda tapi yang penting kan urutannya variabel basisnya X1, X2, X3 ya. Lalu kita ambil nih matriks AB ini berarti matriks eh, koefisien dari kendala, matriks koefisien kendala untuk kolom 1, 2, 3 ini ya, saya harus bolak-balik atas. Nah, ini ya diteruskan dalam standard form dulu ya, supaya dapat ya. Jadi X1 plus X3 gini kan ya. Ya, plus X3, 2X2 plus X4 dan 3X1 ditambah 2X2 plus X. Lalu diambil kolom kedua, ketiga. Nah, ini matriksnya. 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 2, 1. Aja ya. Ini saya taruh bawah aja. 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 2, 0. Kemudian vektor objektifnya tadi, harus kasih lagi ya. 3x plus 3x1 plus 5x2 ini. Ya. 3x1 tambah 5x2. Ini. Nah, untuk menggunakan cara yang barusan dijelaskan, eh, bentuk baku atau standar formnya ya. Kalau dijadikan standar form kan ini harus minimisasi. Dan ini jadi min dari 3x1 min 5x2. Ya. Maka vektor CB-nya ini 350, vektor AB-nya ini, terus ini udah di inverse ya. Ketemu solusi dualnya, Y transpose sama dengan C transpose kali A inverse. Jadi cari dulu inverse-nya, ketemu hasil perhitungannya seperti ini. Jadi ini Y1, Y2, Y3. Dualnya apa ini dualnya? Dualnya ada di sini ya. Ini udah saya tuliskan di sini dualnya. Dualnya terkait dengan harga negosiasi penyewaan. Silakan kalau kalian baca dulu ya eh, konteks dari apa program linear ini. Jadi Y1, Y2, Y3 itu terkait sama eh, biaya sewa. Biaya sewa jadi ada orang Randi itu nanti akan menyewakan sorry, akan menyewa mesin dari Fani itu. Menyewa mesin pembuatan baksonya untuk ya dia mungkin buat yang lain gitu ya. Intinya Fani berhenti memproduksi bakso karena mesinnya diambil disewa. Nah, Y1, Y2, Y3 menjadi harga sewa yang harus dinegosiasikan gitu ya antara Fani sama Randi supaya sama-sama sepakat dari sisi Fani berarti supaya
biaya sewa itu menggantikan keuntungan yang potensial untuk didapat. Jadi karena dia kan nggak memproduksi bakso karena mesinnya diambil gitu ya. Dia harus dapat kompensasi. Nah, kompensasinya itu dinyatakan dalam biaya sewa ini. Dari sisi Randi ya biaya sewanya supaya dia nggak banyak biaya gitu ya. Ingin mendapatkan biaya sewa yang semurah mungkin. Ya, jadi negosiasi itu yang menjadi program dual ini. Atau simpelnya Y1, Y2, Y3 dijadikan opportunity cost ya. Interpretasinya berupa biaya kesempatan. Karena kita berhenti memproduksi dengan mesin-mesin itu, berapa keuntungan yang terlewatkan seandainya saya berhenti melakukan produksi itu ya. Jadi 0,3/21 menjadi solusi optimal dari sini ya. Dengan sifat tadi. Ini. Dengan nilai objektif dualnya adalah 36 juga, 4Y1, 12Y2, 18Y3 ya. Ini dual yang diperoleh pakai tabel. Tapi apa namanya? Konstruksi aslinya dari negosiasi tadi ya. Negosiasi antara Fani sama Randi dalam biaya sewa mesinnya supaya sama-sama menguntungkan ya. Tapi apa namanya? Ini bisa didapat langsung dari tabel itu ya. Dari tabel yang min max itu. Atau sebenarnya ini bisa langsung dapat juga dari definisi aslinya, yang definisi aslinya yang pakai tanda kurang dari sama dengan jadikan lebih dari sama dengan dulu gitu ya. Terus ini enggak ini minimisasi ya. Aslinya kan maksimisasi programnya ini. Maksimisasi kanonik sama lah seperti minimisasi kanonik ya. Oke, jadi dengan hasil ini artinya yang unik di sini sebenarnya mesin M1 itu yang berkaitan sama Y1 ya kan sebagai biaya sewanya itu nol. Artinya mesin M1 ini eh, Pani rela untuk membiarkan mesin M1 disewa tanpa harga gitu ya, tanpa biaya sewa. Randi ya untung juga sih sebenarnya kalau gitu kan ya. Tapi ini secara matematis, memang secara matematis Y10 artinya biaya sewa untuk mesin pertama itu tidak ada, nol ya. Kita bisa memberikan secara cuma-cuma. Sedangkan untuk yang Y2 dan Y3 ada ya. Y2-nya 3/2, Y1-nya, Y3-nya 1. Karena pakai satuan juta berarti biaya sewa mesin M2 itu 3/2 juta, 1,5 juta per jam. Dan untuk Y3-nya 1 juta. Berarti biaya mesin M3 itu kalau disewakan 1 juta per jam. Ya. Jadi itu maksudnya. Ya, sewa. M1 sama dengan 0, M2 sama dengan 1,5 juta, mesin M3 1 juta. Nah, kalau kita coba dalami sedikit gitu ya. Tadi kan eh, bisa diinterpretasikan Y1, Y2, Y3 sebagai opportunity cost ya atau biaya kesempatan. Jadi untuk M1 ini tidak ada di sini biaya kesempatan M1 ya. Unik. Untuk M2 ada, M3 juga ada ya. Artinya kalau dilihat dari sini sih dari angka-angkanya M2 apa mesin 2 sama mesin 3 cukup spesial ya, cukup berharga dibandingkan M1. Atau bisa dibilang M1 berarti nggak berharga ya. Jadi bisa disewa tanpa biaya kok gitu kan. Randi bisa menerima, jadi Fani bisa rela mengorbankan M1 tanpa biaya itu karena menurut Fani itu nggak berharga dia. M2 sama M3 baru nggak bisa dilepas cuma-cuma harus ada biayanya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini saya jelaskan ya. Eh, kuncinya ada di solusi primalnya sendiri. Solusi primalnya X1-nya 2, X2-nya 6. Ketika dia memproduksi dalam kapasitas optimalnya itu ya, memproduksi 2 bakso sapi dan 6 bakso urat, ternyata ini mesin M2 dan M3 terpakai habis tanpa sisa.
bekerja secara penuh gitu ya. Dimasukkan ke dalam kendalanya, ya, kendalanya yang ini ya. Ketika X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 6, itu yang mesin M2 ini ya, X1-nya di X1-nya 2, X2-nya 6, ini kan 2X2 ya. 2X2 berarti jadi 12 pas gitu ya. Dia benar-benar memaksimumkan kapasitas atau alokasi jam kerja mesin M2. Lalu dimasukkan ke sini 3X tambah 2X2 juga sama dengan 18 ya, 6 plus 6, 6 plus 12, 18. Slack-nya 0 ini kan ya. Slack-nya 0, 0. Jadi kapasitas mesin 3 juga full. Sedangkan kapasitas mesin satu yang X1 ini ya, itu cuma 2 kan. Padahal kapasitas maksimumnya 4 ya. Dia nggak pas. Artinya ketika diproduksi dalam kapasitas optimal, mesin M1 ini ada nganggurnya ya. Nggak terserap maksimal kekuatan dari M1 ini. Yang terserap maksimal adalah kekuatan dari mesin M2 sama M3. Nah, M2 sama M3 tadi apa ya mesinnya ya? Saya namakan mesin pencacah dan mesin pengemas vakum. Dan mesin penggiling ternyata nggak begitu optimal dipakai. Tapi mesin pencacah sama mesin mesin pengemas gitu, packingnya itu benar-benar dipakai habis. Ya. Istilahnya seharian tuh kerja terus ya, nggak ada istirahatnya. Nah, itulah yang membuat M2 M3 ini berharga. Karena kalau saya mencoba, kan di sini M1-nya kan nggak bekerja maksimal ya. Padahal situasinya sudah optimal. Secara matematis, solusi optimalnya seperti itu tadi kan ya. Jadi situasinya sudah optimal. Memberikan keuntungan maksimum. Oke, memberikan keuntungan maksimum. Tapi M1 tidak bisa bekerja penuh. Kalaupun M1 mau ditambah kapasitasnya deh, dari yang 4 jam jadi 5 jam, 6 jam, itu nggak akan menambahkan keuntungan karena ya 4 jam aja nggak kepake, apalagi 5 jam itu ya. Logikanya gitu. 4 jam aja nggak kepake penuh, cuman kepakai 2 jam dari mesin M1. Kalau ditambah 5 jam, 6 jam, 7 jam, ya nggak ngaruh juga itu ya. Tetap aja, karena penuhnya sudah di mesin M2 sama M3. Intinya gini, kalau mau menambahkan keuntungan, harusnya kita fokus sama M2 sama M3. Gitu ya. Menambahkan kapasitas M2 sama kapasitas M3 untuk menambahkan keuntungan. Karena nanti ada space kosong istilahnya itu ya. Space kosong yang bisa eh, berarti M2 bisa bekerja lebih banyak lagi sehingga keuntungannya bisa nambah. Tapi kalau kita menambahkan M1 nggak kepake, nah itu ya. Maka dari itu eh, M1 ini punya opportunity cost sama dengan nol ya. Biaya kesempatan dari M1 itu nol. Karena M1 gak berharga di sini ya. Kalaupun kita melepas M1 dikasih ke Randi, produksi kita nggak akan terhambat karena M2 sama M3 yang bekerja keras. Nah, itu ya logikanya ya. M2 sama M3 yang bekerja keras. Itulah kenapa M2 sama M3 ini yang punya harga sewa ya. Karena untuk sekarang kapasitas M2 sama M3 ini benar-benar dipakai ya. Jadi kalau mau ya jadi bisa dibilang gini juga. Kalau Fani ingin meningkatkan keuntungannya, dia harus menambahkan kapasitas M2. Nah, karena kapasitas M2 ini bisa menaikkan keuntungan, dia harus dikasih harga, kan gitu ya. Ya, enak dong. Nambah keuntungan, terus kita nggak keluar biaya itu ya. Harus ya apa untuk menambah kapasitas, misalkan ya di-upgrade itu ya, mesin M2-nya di-upgrade. Atau beli mesin M2 yang sama itu ya. Beli lagi mesin M2 yang sama. Dengan itu keuntungannya bertambah. Tapi kita harus bayar juga. Nah, itu ya. Begitupun dengan mesin 3 ya, mesin packing vakum itu. Di situ berharga sebesar 1 juta. Bagi Randi, kalau mau menyewa itu 1 juta. Bagi Fani, kalau mau disewakan, disewakan 1 juta. Karena kalau mau meningkatkan kapasitas M3, saya akan dapat keuntungan tambahan.
dari M3 ini. Keuntungan tambahnya berapa? Sebenarnya nanti keuntungan tambahnya 1 juta. Setiap kita naikkan 1 jam kapasitas M3, keuntungannya akan naik 1 juta. Itu masuk akal sih dari logika ini. Tapi nanti kita akan bahas itu di analisis sensitivitas ya. Bagaimana perubahan koefisien di ruas kanan itu memengaruhi keuntungan atau nilai objektifnya. Setiap kenaikan atau penurunan di ruas kanan akan menyebabkan kenaikan berapa dan penurunan berapa terhadap objektifnya. Itu nanti di sebentar lagi di sensitivitas ya. Ini baru interpretasi dulu ya. Jadi supaya lebih jelas sekarang bagaimana kita menerjemahkan solusi dari program dualnya, ya. Apa maksudnya? Lalu bagaimana membuat keputusan dari solusi primal dan dualnya, ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada yang tidak dimengerti? Saya cek sound dulu ya. Sonia Puspita Azahra ada? Hadir, Bapak. Oke, hadir ya. Eh, Mario Gregorius hadir? Iya, Pak. Oke, hadir. Ya, saya mau menyapa saja ya. Kalau online itu kan kayak biar ngelihat orangnya ya, tapi kalian nggak off cam, nggak on cam semua saya panggil saja. Olga sama Kansa ini satu ya, satu laptop ya. Halo, tuh nggak ada orang. Olga Kansa tulisannya ini. Pak, mohon maaf, Pak. HP saya bermasalah. Saya lewat Maden ya, Pak. Tapi ada Olga dan Oh, Kansa. Ini Olga, ini Kansa, Kansa. Hadir, Pak. oke, Hadir, Pak. oke. Oh, ini Oke. berarti lagi kumpul ya, 3 orang ya. Ya, berarti. Ya, Pak. Kami lagi belajar bersama. Waduh, bagus, bagus. Di mana? Di kosan siapa atau di tempat mana? Di kafe, Pak. Oke, bagus, bagus ya. Eh, Feni Intan Permatasari. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Bagus. Eh, Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya, nggak masalah ya. Eh, Kalau masih belum nyambung untuk sekarang, bisa baca lagi kan materinya sudah diupload di Classroom itu, bisa dibaca. Ada tugas nanti juga ya untuk hari ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Ada satu lagi cara untuk mencari solusi dual dari solusi primal. Dari program primal, tadi inverse matrix itu bisa ya. Ada satu cara lagi, yaitu mengidentifikasi langsung dari tabel simplexnya. Ya. Kalau tadi kita butuh solusi optimalnya beserta basisnya, ya, basis variabelnya apa, kita ambil ekstrak matriksnya sama vektor objektifnya. Satu cara lagi adalah langsung membaca dari tabel optimalnya. Jadi kita bekerja dengan tabel simplex biasa itu ya. Ya, entah mungkin pakai Big M atau pakai artifisial dua fase itu ya. Entah simplex biasa atau simplex dua fase atau Big M. Nah, kan dia yang sudah pernah kita pelajari. Kalau kita mengerjakan dengan simplex itu kan nanti di ujung kita dapat tabel yang sudah optimal. Kalau memang ada solusi optimalnya gitu ya, kita akan dapat tabel optimal. Yang CJ min ZJ-nya sudah lebih dari sama dengan nol semua. Nah, ternyata dari tabel optimal itu kita bisa ekstrak juga. Kita bisa dapatkan solusi optimalnya langsung dengan membaca tabelnya. Artinya kita nggak melakukan perhitungan inverse atau perkalian atau apapun. Ya mungkin ada tapi minim saja.
anunya apa? Perhitungannya minim saja dia. Ah, caranya seperti ini. Sebenarnya ini idenya dari sini ya. Idenya di sini. Dari fakta seperti ini ya. Matriks A inverse itu sebenarnya ini. Matriks di bawah kolom-kolom variabel basis awal pada tabel simplex optimal ya. Jadi sebenarnya tadi yang dikerjakan di atas, harusnya kita bisa aja gak ngitung matriks inverse-nya. Entah pakai OBE atau pakai adjoin gitu ya. Kita bisa dapatkan inverse-nya hanya dengan membaca entry tabel optimalnya. Caranya adalah lihat dulu basis awalnya apa. Basis awal ini basis ketika mulai simplex pertama kali itu ya. Kalau eh, tandanya kurang dari sama dengan semua, biasanya variable slack. Variable slack yang jadi basis awalnya itu ya. Kalau ada variabel artifisial, biasanya kita pakai variabel artifisial juga menjadi basis awalnya. Oke. Nah, dari basis awal itu lalu di track. Jadi di kolom basis awal itu kan nanti setelah iterasinya berkembang gitu ya, nilai-nilai di bawah eh, variabel basis awal itu akan berubah-ubah, ya, berubah-ubah sampai akhirnya optimal. Nah, dari situ kita lihat nilai yang ada di tabel simplexnya untuk variabel basis awalnya, untuk kolom variabel basis awalnya. Ya. Nah, jadi langkah pertamanya di sini identifikasi posisi kolom variabel basis di tabel simplex awal. Jadi variabel basis awalnya apa, ya? Di track di situ. Oh, posisi variabel basis awalnya di sini, di sini, di sini, gitu ya. Biasanya variabel basis apa entry di bawah atau kolom variabel basis ini kalau disusun jadi matriks identitas, gitu ya. Kalau nggak jadi identitas, bisa ditukar-tukar kolomnya supaya jadi identitas. Nah, ini. Paling bentuknya permutasi aja. Jadi misalkan bentuknya 0 1 0 0 1 1 0 0 gitu ya. Eh, Standar form gitu ya. Urutan yang mana mau dikasih slack duluan atau artificial duluan kan bebas. Gitu ya. Jadi indeksnya yang bebas maksudnya. Indeks slack pertamanya punyanya siapa, slack kedua punyanya siapa itu kan bebas saja ya. Bisa jadi nanti ketemu tabel seperti ini di variabel basis awalnya. Gak masalah, ini kan bisa ditukar kolom sehingga jadi identitas ya. Ini tukar ke sini. Jadi ciri-cirinya itu kemudian kita lihat tabel optimalnya, tabel yang sudah selesai ya. Masih tetap track, masih tetap lihat di kolom variabel awalnya, variabel basis awalnya, lalu lihat bagian ininya, CJ min ZJ ya. Jadi pada kolom variabel basis awal itu CJ min ZJ-nya berapa? Nah, itu ya. Oh ya, kalau yang di langkah pertama lihat ini ya, koefisien CJ-nya ya. Apa baris nolnya di sini. Min 2 min satu tadi misalkan dia nol nol nol. Jadi untuk langkah pertama kita lihat variabel basisnya ada di kolom mana, variabel basis awal ya. Ketika mulai simplex, variabel basisnya apa? Nah, itu yang dilihat. Di kolom mana, lalu cek nilai CJ-nya. Koefisien dari fungsi objektifnya. Koefisien fungsi objektifnya. Lalu terus kita fokus ke kolom ini sampai tabelnya sudah optimal. Nah, ketika tabelnya optimal, lihat bagian CJ min ZJ ya. Berapa nilainya di sini? Harusnya non negatif ya. Ketika sudah optimal kan sudah lebih dari sama dengan nol semua. Oke. Nah, solusi optimal dari dualnya itu tinggal yang ada di sama dengan CJ dikurangi CJ min ZJ ini. Jadi lihat basis yang sudah
itu pakai kalau ketika baru mulai simplex variabel basisnya apa, terus lihat di situ perubahan nilai-nilainya sampai ke optimalnya. Variabel atau solusi dualnya akan bisa langsung dihitung dari sini. Ya, selesai. Nah, ini dikasih keterangan tambahan. Kalau program linearnya itu memuat slack, gitu ya, biasanya variabel basis awalnya adalah variabel slack. Kita bisa langsung pakai itu kan ya. Kalau mau gampang ya gitu aja kan. Udah ada kendala kurang dari sama dengan, tambahkan slack, lalu jadikan slack sebagai variabel basis. Biar gampang bikin tabelnya kan gitu. Nah, karena variabel slack ini koefisiennya nol, maka hasilnya ini. Solusi dualnya adalah min dari CJ min ZJ. Negatif dari baris CJ min ZJ-nya ternyata. Ya. Tapi kalau variabel basis awalnya adalah variabel artifisial, misalkan kalau kita bekerja dengan metode Big M, kalau bekerja dengan simplex dua fase, kita harus mulai dari fase keduanya. Karena fase pertama itu bukan simplex untuk mencari solusi problemnya ya, dua fase. Jadi fase satu itu hanya untuk mengeliminasi fase satu, eliminasi variabel artifisial, eliminasi variabel artifisial. Nah, fase 2 yang benar-benar dipakai untuk eh, optimisasinya. Cari solusi eh, problemnya, optimalnya. Jadi kalau kita mau menggunakan cara ini, tapi kita pakai simplex dua fase, maka cek di simplex dua fasenya. Gitu ya. Sorry, fase duanya. Di fase duanya. Di fase 2 kan variabel artifisialnya kan masih ada ya, tapi basisnya nol nilainya itu. Tapi kalau pakai metode Big M, gampang. Karena metode Big M itu M besar secara teknis seperti simplex biasa, tapi objektifnya dikasih M. Ya. Terus kita kan bekerja seperti simplex biasa itu, kalau pakai Big M. Jadi bekerja dengan Big M sama bekerja dengan simplex biasa itu sama aja. Hanya saja fungsi objeknya dimodifikasi, terus udah dikerjakan seperti apa adanya dia. Biasanya kalau kita bekerja dengan Big M atau M besar, di CJ min ZJ ini masih memuat M, memuat M. Kalau kalian masih ingat, kalian bisa baca di modul 2 itu masih memuat M. Jadi nanti di CJ min ZJ ada M, di CJ juga ada M ya, karena kan artifisialnya dikenai penalti M ya. M dianggap bilangan yang sangat besar. Nah, sedangkan pada step awal dengan Big M itu variabel artifisial jadi basisnya. Pada step awal variabel artifisial jadi basis. Maka kita ya track di kolom variabel artifisial terus itu. Di awalnya ada M-nya, di ujungnya ada M-nya. Biasanya M-nya akan hilang nanti. Jadi tetap keluarnya angka gitu ya, meskipun ada M-nya. Penalti M-nya akan hilang. Kalau enggak, kemungkinan besar atau mungkin ya bisa dibilang pasti ya, solusinya nggak visible gitu ya. Oke, ada satu langkah tambahan. Ini sama apa namanya? Sedikit modifikasi, sedikit apa namanya? Nah, karena koefisiennya sudah diubah jadi min satu supaya mengembalikan lagi nanti dikalikan lagi dengan min 1.